Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok A, Komunikasi Massa. Saya Muhammad Abdul Faiz Nabila. Nama saya Faris Septian. Saya Fadia Dalat Zikri. Nama saya Alfia Khalida. Saya Adinda. Saya Melani Nadia Azmiha akan menjelaskan tentang balet teori atau teori peluru. Balet teori atau teori peluru merupakan teori pertama media massa. Pada tahun 1930 hingga 1940-an, apa yang disampaikan media massa berdampak langsung, kuat, terarah, dan segera terhadap khalayak. Lalu pada tahun 1950, Wilbur Schramm mendefinisikan teori peluru sebagai proses komunikasi di mana komunikator, dalam hal ini ialah penguasa atau media massa, menembakkan peluru kepada komunikan atau khalayak yang bersifat pasif dan tidak berdaya. Teori ini diperkenalkan pertama kali sekitar tahun 1950-an di Amerika Serikat. Pada waktu itu, Amerika Serikat menyiarkan berita melalui radio yang berjudul The Invention from Mars, yang sebenarnya berita itu tidak benar-benar terjadi, dan siaran tersebut merupakan siaran sandiwara. Namun efeknya ialah banyak sekali warga Amerika Serikat yang mempercayainya sehingga menimbulkan kekacauan. Latar belakang dari adanya teori ini dimulai setelah Perang Dunia I, di mana penguasa menggunakan media massa untuk propaganda, menakut-nakuti musuh, dan menjaga loyalitas warganya untuk mempercayai kebijakan penguasa. Teori peluru terlahir karena kenaifan masyarakat yang mempercayai kebohongan media. Istilah teori peluru ini tercipta akibat pesan yang disampaikan oleh komunikator tanpa melalui perantara ke komunikan. Pesan ini diibaratkan sebagai senapan yang langsung mengenai sasaran tanpa adanya perantara. Teori peluru ini menganggap audiens sebagai anggota masyarakat yang homogen dan hanya memiliki sedikit kontrol. Model komunikasi dalam teori peluru ini adalah satu arah, di mana media massa sangat mempengaruhi khalayak atau pesan yang disampaikan oleh penguasa melalui media massa dapat diterima tanpa adanya protes atau disaring terlebih dahulu. Bahkan, apa yang diterima oleh audiens bisa dijadikan sebagai kebudayaan baru oleh audiens. Asumsi teori peluru. Asumsi teori peluru sendiri berpendapat bahwa media massa memiliki efek terhadap khalayak yang bersifat langsung, segera, dan sangat kuat. Pesan-pesan dari media massa diibaratkan sebagai peluru yang menembak langsung ke dalam pikiran manusia. Inti-inti dari asumsi teori peluru ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia memberikan reaksi yang beragam terhadap stimulus atau rangsangan yang diberikan. Yang kedua, pesan media secara langsung menembak ke dalam pikiran manusia. Yang ketiga, pesan media massa diciptakan sedemikian rupa agar mencapai respon yang diinginkan. Yang keempat, media memiliki efek terhadap khalayak yang bersifat langsung, segera, dan sangat kuat yang berpotensi untuk merubah perilaku manusia. Dan yang terakhir, masyarakat tidak memiliki kekuatan sepenuhnya untuk menghindar dari pengaruh media massa. Dahulu teori ini akurat, namun sering berjalannya waktu, teori ini tidak bekerja dengan baik. Pada awal tahun 1970-an, Schramm menuliskan sebuah tulisan agar teori ini dianggap saya tidak ada. Menurutnya, khalayak sudah tidak sepasif yang ia pikirkan sebelumnya. Pencabutan teori ini juga didukung oleh dua tokoh lain, yaitu Paul Lazarsfeld dan Raymond Bauer. Lazarsfeld menyatakan ada kalanya khalayak yang ditembak tidak jatuh semua. Bisa saja peluru tersebut menembus dan kadang-kadang tidak menembus. Ada kemungkinan khalayak suka ditembak dan ada juga kemungkinan khalayak menghasilkan efek lain dari tujuan si penembak. Lama dikenal sebagai teori peluru, teori ini lama-kelamaan dikenal sebagai teori jarum suntik karena dampaknya yang mampu menyuntikkan informasi ke khalayak. Kelebihan dan kekurangan dari balet teori ini. Untuk kelebihannya ada 3. Yang pertama, efek media yang kuat dapat mempengaruhi afeksi, kognisi,
dan behaviorisme audiens. Yang kedua, pada negara otoriter, penguasa media, dalam hal ini pemerintah, dapat memanfaatkan media massa untuk kepentingan birokrasi. Yang ketiga, audiens dapat dipengaruhi dengan mudah. Sementara itu, kekurangan dari teori peluru ini adalah: yang pertama, kondisi masyarakat yang sudah heterogen dan tingkat pendidikan yang semakin meningkat dapat mengikis teori ini. Yang kedua, meningkatnya pilihan media massa sehingga masyarakat bebas memilih informasi mana yang mau dikonsumsi. Yang ketiga, adanya campur tangan kelompok yang menjadi dasar audiens untuk menerima atau mengolah informasi yang ada. Penerapan dari teori peluru. Contoh yang pertama adalah Indomie. Jadi ketika Indomie dipublikasikan di masyarakat, seluruh mie instan yang ada di Indonesia hampir semuanya disebut Indomie. Contoh yang satu ini sangatlah tidak asing di telinga kita karena semua mie instan yang ada pasti awal kita menyebutnya adalah Indomie, karena seluruh masyarakat sudah mengasumsikan mie instan adalah Indomie. Jadi walaupun merek dari mie instan itu banyak, orang cenderung pertama kali menyebutnya dengan sebutan Indomie. Contoh yang kedua adalah Aqua. Jadi masyarakat umum menyebut air mineral pertama kali dengan sebutan Aqua. Walaupun banyak merek selain Aqua, namun asumsi masyarakat terhadap air mineral kebanyakan adalah Aqua. Hal ini juga termasuk penerapan dari teori peluru karena Aqua sudah mengasumsi semua masyarakat luas dan kita menyebut air mineral pertama kali tentunya dengan sebutan Aqua.